Boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Boleh. Tung keripik hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Betul? Benar? Tung keripik hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Tapi di sini mah insya Allah istri-istri yang salehah, amin. Amin. Setiap keindahan perhiasan dunia, hanya istri salehah perhiasan terindah. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipandang. Kajian yang pertama, oke. Yuk, yang pertama, sudah siap? Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3, hu ha hu ha hu. Nah, kita mulai ngajinya. Lagi, ya. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya, banyak yang okah. Benar. Dengan neraka udah siap? Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepet matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Jelas? Judi pakai duit, mabok pakai duit. Tapi banyak orang yang suka. Kalau nanti ada orang kampung Gunung Musola Hajar Aswad masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT masuk, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih kasih, karena siapapun pasti bakal di betul. Orang gak sholat dia dagang timun suri, orang gak puasa dia dagang goreng-gorengan, asal ditaruh di pinggir jalan laku gak? Allah Maha Pengasih, sayangnya tidak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tiada terbilang. Tapi orang yang dikasih belum tentu disayang. Orang disayang pasti dikasih. Siapa yang disayang? Orang yang bukan cuma lewat musola Hajar Aswad, tapi juga masuk Hajar Aswad. Betul? Bukan cuma dengar ada pengajian, juga datang di pengajian. Saya mau tanya, pilih mana, ngaji apa diajiin? Salat apa disolatin? Azan apa diazanin? Mau berangkat sendiri ke Hajar Aswad atau dianterin? Dianterin. Mau sholat di belakang imam atau di depan imam? Di belakang imam. Gak mau di depan imam? Gak mau. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Al-Mukarramun para alim ulama, alhamdulillah di tengah-tengah kita ada guru kita Bapak Ki Haji Bushro Al-Karim, juga ada Bapak Ustaz Haji Muhammad Siddiq, juga ada Bapak Ustaz Haji Namu, Bapak Ustaz Haji Said, dan juga Bapak Ustaz Ibnu Khazin SPD, dan tak lupa yang di jenderal kita nih, jenderal Bapak Ustaz Haji Aswad. Mudah-mudahan kita semua bukan cuma kumpul bareng di dunia, tapi kumpul bareng di akhirat. Karena tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Bapak RT Jawahir, juga para bapak, para ibu, anak-anak muda, kata Bapak Haji Ustadz Aswad gak boleh begadang, tapi kalau ada soneta boleh begadang. Boleh nyanyi? Boleh nyanyi? Boleh. Keripik hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musik kondangan. Betul? Benar? Keripik hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Dicium tangan suami belum? Belum? Udah? Coba angkat tangan yang udah cium tangan suaminya. Angkat tangan. 5 orang. Bu, pernah lihat nggak? Ada santri, ada jamaah, ada murid yang salaman dengan kiai, dia salaman dengan habaib, dia salaman dengan guru ngajinya, salamannya bolak-balik ada. Dia cium punggungnya, dia cium ini telapak tangannya. Pernah lihat? Pernah? Nah, ini ada maknanya. Kalau ada seorang
seorang siswa, seorang santri, seorang jamaah, seorang murid, dia cium ini pundak punggung daripada tangan gurunya. Maknanya apa? Itu santri minta redo kiainya. Paham? Jelas? Kemudian kalau dia cium lagi telapak ini kiainya, maknanya adalah apa? Bahwa kiai minta redo santrinya. Jadi kalau ada seorang istri salaman, dia itu punggungnya dicium, tapak tangannya dicium, berarti istri minta redo suami, suami minta redo istri. Saya mau tanya, suami punya dosa nggak sama istrinya? Punya? Banyak apa dikit? Banyak, Pak Haji. Terus saya tanya sama bapak, Pak, istrinya punya dosa nggak sama suaminya? Banyak katanya. Uy. Tapi di sini mah insya Allah istri-istri yang salehah, amin. Amin. Setiap keindahan berhiasan dunia, hanya istri salehah perhiasan terindah. Ya segitu aja, mahal kali. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum saya mulai mohon maaf, ceramah saya gak lama-lama, 4 jam selesai. Sanggup? Sanggup? Saya nggak sanggup. Ceramah nggak boleh lama-lama. Betul. Ikan sepat, ikan gabus. Ceramahnya lebih cepat, lebih bagus. Jam 2 baru selesai. Dan mohon izin Pak Kiai, para jamaah, seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya tanya anak-anak, semua ini anak muda nih, semuanya. Hari apa Nabi lahir? Hari apa? Senin. Hari apa Nabi wafat? Senin. Tanggal berapa Nabi lahir? 12 Rabiul Awal. 12. Tanggal berapa Nabi wafat? 12 lagi. Bulan apa Nabi lahir? Rabiul Awal. Bulan apa Nabi wafat? Rabiul Awal. Di mana lahirnya? Di kota Mekah. Di mana wafatnya? Di kota Madinah. Usia berapa tahun beliau wafat? 63 tahun. Pak Haji Aswad usianya udah 60 tahun. Jadi tinggal 3 tahun. Tapi beliau insya umurnya panjang. Lebih dulu PRT, Pak Haji belakangan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa malam ini yang kita peringati adalah manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Manusia agung yang dimuliakan oleh Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika beliau berusia 3 tahun, belum menjadi seorang nabi, belum menjadi seorang rasul, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 malaikat yakni telah membedah dada beliau, dibersihkan hati beliau, jiwa beliau dari penyakit-penyakit kotoran hati. Nah, karena itu selalu terjaga kesucian yang namanya Muhammad sejak kecil. Muhammad kecil gak pernah berkata-kata yang kasar maupun kotor. Muhammad kecil gak pernah mencaci maki atau membentak orang lain. Muhammad kecil matanya hanya untuk melihat yang baik-baik, tangannya hanya untuk megang yang baik-baik, telinganya hanya untuk mendengar yang baik-baik, dan kakinya pun hanya untuk berjalan ke tempat yang baik.
baik ini Muhammad kecil sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul. Nah putri beliau Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, wahai Siti Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, innahu khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Beliau adalah Al-Qur'an yang berjalan. Ketinggian akhlak Nabi bukan hanya manusia yang memujinya, tapi Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Ini yang namanya Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah dari konteks ini saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama, tadi Nabi lahir tanggal 12, kemudian wafatnya tanggal 12. Ini bukan kebetulan. Kenapa tidak dilahirkan tanggal 12, wafatnya tanggal 15? Kan begitu? Atau sebaliknya, wafatnya tanggal 15, lahirnya tanggal 12. Tapi hari lahir dan wafatnya sama tanggal 12. Ini ada hikmah. Karena ada 12 pokok, yakni 12 perkara yang dibawa Rasulullah SAW, yang disampaikan, yang diajarkan kepada kita umatnya. Ada berapa anak-anak? Ada 12 perkara pokok yang dibawa Rasulullah SAW agar iman kita betul-betul iman, agar Islam kita betul-betul Islam, agar ihsan kita betul-betul ihsan. Nah 12 itu apa? Yang pertama rukun iman. Ada berapa? Nah pertama percaya beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada para malaikat. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat beriman kepada Rasulnya. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah ini yang pertama yang diajarkan Rasulullah SAW agar iman kita betul-betul iman, rukun iman. Ada berapa tadi? 6. Yang kedua yang dibawa Nabi, yang diajarkan Nabi adalah rukun Islam. Ada berapa? 5. 1 ada 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Udah berapa 6 sama 5? 11. Yang 1 rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Artinya apa? Bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu bisa melihat Allah. Jikalau tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Ini namanya ihsan. Orang kalau sudah ihsan beribadah ketika sholat, sholatnya baik gak? Sholatnya sempurna gak? Betul? Ibu sholat, ibu suaminya sholat, sholatnya sholat maghrib, pakai suara gak? Pakai. Terdengar gak? Terdengar. Setiap hari ada istri di sampingnya, ada anak di sampingnya. Terus suami kita ketika beliau sholat, maka sholatnya setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Karena ada istrinya, karena ada anaknya, maka sholatnya tidak langsung jalan, tidak langsung bubar, maka dia berzikir ihsan. Tidak cukup dia berzikir sesudah sholat, setelah itu dia
berdoa. Kenapa malu sama istri? Kita menghadap Pak Lurah, baju kita yang terbaik, betul. Kita mau keluar ketemu manusia, baju kita yang terbaik, betul. Orang yang ihsan ketika dia beribadah kepada Allah, maka pakai baju yang bagus, baju yang terbaik dia pakai. Kenapa? Karena dia seolah-olah melihat Allah atau Allah melihat dia. Orang kalau sudah ihsan, sholat maghribnya kulhu, sholat isanya ditambah An-Nas, sholat isanya ditambah Al-Falaq, sholat subuhnya ditambah Al-Lahab, dan seterusnya. Minimal itu orang sholat seumur hidupnya dia hafal Al-Quran 1 juz karena malu kepada Allah kalau sholatnya cuma kulhu. Paham? Paham? Saya tanya sama ibu-ibu, Bu, sholat kita selama ini kulhu apa tambah surat yang lain? Hah? Kalau kita langganan cuma kulhu, berarti sholat kita tidak ihsan, merasa malu kepada Allah Subhanahu. Nah, ini orang yang ihsan. Setelah dia assalamualaikum warahmatullah, maka dia berzikir. Yuk bareng-bareng zikir sudah salat. Bagaimana? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan naris salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Subhanallah, subhanallah. Ya, ini namanya ihsan. Tidak cukup dia berzikir sesudah salat malu kepada Allah, Allah melihatnya, atau seolah-olah kita melihat Allah. Maka setelah zikir kita berdoa. Nah, ada syarat berdoa bahwa kita diijabah, dikabul oleh Allah. Satu, baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Satu, adab etika berdoa agar doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu. Ustaz ngapain baca istighfar sih? Mohon ampun, mata ya Allah banyak maksiat, kuping banyak dosa, tangan banyak salah, mulut banyak hilang. Ya Allah, dosa sama Engkau ya Rabb, dosa sama suami ya Rabb, dosa sama anak ya Rabb, dosa sama tetangga ya Rabb. Saya mohon ampun, malu menghadap Engkau. Maka diawali dengan kalimat Astaghfirullahaladzim. Jelas Bu? Setelah itu baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, Alhamdulillahi Rabbil. Yang pendek-pendeknya ya. Kenapa baca Bismillah? Biar barokah. Ingat, ada manfaat, ada barokah. Manfaat belum tentu barokah, tapi barokah pasti manfaat. Contoh-contoh. Ini ada AC nih. AC ketika itu di toko namanya manfaat. Setelah dibeli, disedekain ini di musola Hajar Aswad, maka AC bukan lagi manfaat tapi menjadi barokah. Ini pisang, ini air ketika ada di pasar namanya manfaat.
Tetapi ketika sudah dibeli, malam ini ada acara Maulid Nabi, maka itu pisang, itu air bukan lagi manfaat, tapi air pisang sudah menjadi barokah. Barokah bagi yang jual, dikasih istrinya untuk pendidikan, untuk bayar lampu, bayar gas dan lain. Barokah bagi yang beli. Buat siapa? Kalau dia punya orang tua masih hidup, dapat pahala, betul? Lebih-lebih orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan juga bagi orang yang membeli, dan juga kita semua, sholat jadi adem, betul? Sholat jadi sejuk, betul? Ini namanya barokah. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, mau gak punya anak yang barokah? Mau anak yang manfaat apa anak yang barokah? Anak yang barokah. Nah, saya kasih tahu nih anak yang barokah. Anak-anak, anak yang barokah itu, orang tua selalu berdoa itu, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin. Nah, anak yang barokah itu pertama nih, orang tuanya dalam keadaan sakaratul maut. Anaknya 3. Anak yang barokah itu ketika orang tuanya sakaratul maut, anak yang pertama dia bimbing orang tuanya. Dia bisikkan ke telinganya kalimat La ilaha illallah. Ini anak yang barokah. Kenapa? Orang yang di akhir hayatnya dia mengucap kalimat La ilaha illallah, dia mengucap kalimat Allah, maka orang itu masuk surga. Nih anak yang barokah. Mudah-mudahan anak-anak kita anak yang barokah nih. Nah, anak yang kedua, anak yang barokah ngapain? Orang tuanya sakaratul maut, dia wudu, dia ambil Al-Qur'an, dia baca orang tuanya yang sedang sakaratul. Setiap huruf Al-Qur'an adalah doa. Setiap huruf Al-Qur'an adalah mukjizat. Setiap huruf Al-Qur'an adalah kemudahan. Setiap Al-Quran adalah pertolongan, adalah hidayah, adalah petunjuk. Artinya apa? Ketika seorang anak dia membacakan orang tuanya yang sakaratul maut, maka anak itu berdoa, Ya Allah, mudahkan orang tua saya yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, berikan kemudahan, berikan pertolongan kepada orang tua saya. Ini anak yang barokah. Nah, anak yang ketiga ngapain? Ketika orang tuanya sakaratul maut, dia bukan pegang HP, dia bukan rokok. Ngapain? Dia baca doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ini anak yang barokah. Kalau anaknya ketiga-tiganya demikian, orang tua matinya senyum nggak? Bahagia nggak? Anaknya boleh nangis, orang tuanya happy-happy aja. Betul? Karena punya anak yang barokah. Nah, saya kasih tahu nih. Coba saya mau tanya nih. Kalau ada anak main ke rumah orang tua, dia udah kerja, punya gaji, main ke rumah orang tua, nggak bawa duit, nggak ngasih duit, nggak ngasih makanan, pelit nggak tuh anak? Pelit. Kalau ada anak 1 bulan 1 kali nggak ngasih tuh beras buat orang tuanya, pelit nggak? Pelit. Tapi ada anak yang paling pelit di dunia ini. Siapa mereka? Anak yang tidak pernah mendoakan orang tua. Biru abaakum wa tabiru abanaakum. Bagaimana sikap anak kepada orang tuanya, nanti begitu pula sikap anaknya kepada mereka. Jadi kalau kita jadi anak suka ziarah kubur, nanti kita punya anak suka ziarah kubur.
Kalau kita jadi anak suka main ke rumah orang tua, nanti kita punya anak suka main ke rumah orang. Nah, ini perlu kita ketahui nih, yang muda-muda nih. Kalau kita main ke rumah orang tua, makan bareng, ya, minum bareng, ngomong bareng. Jangan cuma ngasih duit pergi, ngasih buah-buahan pulang, makan bareng sama orang tua, kumpul bareng sama orang tua, ngomong bareng sama orang tua. Kenapa? Seorang anak yang dia main ke rumah orang tuanya, dia kumpul bareng sama orang tuanya, dia makan bareng sama orang tuanya, maka rahmat Allah turun. Jelas Bu? Jangan heran ada anaknya bisnisnya makin lancar, usahanya semakin maju, dia punya istri makin soleha, dia punya anak udah pinter juga soleha, dia pun menjadi suami yang soleh. Itu boleh jadi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia main ke rumah orang tua, makan bareng, minum bareng, ngobrol bareng. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita anak yang demikian. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Bu, di sini kalau ngaji di musala, ibu-ibu hari apa? Hari Senin. Senin sama malam Jumat. Senin malam Jumat, malam Minggu. Banyak. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngaji pusing-pusing sedikit, berangkat aja. Betul. Jadi kalau kita agak pusing-pusing sedikit, udah berangkatnya ngaji. Biar gak pusing, syaratnya gampang. Ambil nafas, coba praktekin. Ambil nafas, tarik, lepas, tarik lagi, lepas, tarik lagi. Kalau masih pusing, tarik tunai. Iya Pak, tarik, tunai, insya Allah pusingnya hilang. Ini masih terus, menghina itu. Ini kan ustaz bukan tukang parkir. Ya sana aja deh, ini ada kisah nih. Orang ngaji itu kewajibannya sampai meninggal dunia, betul. Kemudian yang namanya orang ngaji nggak ada ruginya kan? Betul. Mau bisa nggak rugi, bisa apalagi. Betul. Pokoknya kumpul di pengajian nggak ada ruginya. Kenapa? Ini kampung apa namanya? Kampung Gunung. Di sini ada gunungnya. Nggak punya. Ya. Jadi kumpul di pengajian nggak ada ruginya. Hidup kita di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Karena manusia berasal dari. Nah, kalau ada orang sudah meninggal dunia, yang nganterin udah pada pulang, betul. Suaminya pulang, istrinya pulang, Haji Aswad pulang juga, betul. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipandang. Deng. Nah, kalau udah dikuburin, yang nganterin pulang nggak? Terus yang datang siapa? Dua betul. Malaikat munkar tanya, marrabuka, ini orang diam aja nggak jawab. Waman nabiyuka, diam aja nggak jawab. Kesel nggak malaikat? RT Jawahir lewat di rumah Pak Haji Aswad, ditanya diam aja, kesel nggak tuh Pak RT? Betul. Lapor sama malaikat nakir, wahai malaikat nakir, ini ada orang kampung gunung baru pindah di alam dunia, masuk ke alam kubur. Lalu saya tanya nggak jawab. Dengan jian ente yang nanya sekarang.
Ditanya malaikat nakir, marabuka, diam. Wahman nabiyuka, godek juga enggak. Kesel nggak tuh malaikat? Mantu ditanya sama mertua, diam aja itu. Kesel nggak tuh mertuanya? Betul. Nah, akhirnya lapor sama Allah. Ya Allah, ada apa malaikat munkar nakir? Ada orang kampung gunung ya Rabb. Lalu saya tanya, diam aja nggak jawab-jawab. Lalu kata Allah, hai malaikat munkar nakir, coba ente cek tinggalnya di RT mana? Woi, di RT mana? Tinggalnya di dekat mana? Dicek-cek tinggalnya di RT Jawahir, dekat musola Hajar Aswad. Nah, diperiksa nih orang, alhamdulillah rajin ngaji, hadir di pengaji, gurunya belum datang dia udah datang, temannya belum datang dia udah datang. Cuma ada sayangnya nih orang, ada sayangnya nih orang, ngaji mah rajin tapi kagak bisa ngaji mah gatal tapi kagak paham, lapor sama Allah. Ya Allah, orang kampung gunung, warga PRT Jawahir, rumahnya di samping musola Hajar Aswad. Itu orang rajin ngaji, getol ngaji, tapi nggak bisa. Apa kata Allah? Hai malaikat, udah orang begitu mah nggak usah ditanya. Akhirnya bebas pertanyaan, langsung masuk surga gara-gara rajin ngaji. Alhamdulillah. Ayo mau ngaji apa diajiin? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan dua yang akan saya sampaikan yang terakhir. Tadi 12 rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Nah, saya ambil rukun Islam saja. Yang pertama lah syahadat. Yang kedua, sholatnya aja. Saya tanya dulu nih, yang anak-anak. Tadi maghrib sholat nggak? Coba angkat tangan yang sholat maghrib. Oke. Tadi subuh sholat nggak? Subuh. Nggak. Tidur. Nah, kalau santri bisa katanya lah. Santri apa sih? Sholat insya Allah. Nah, lihat. Yang penutup yang pertama tentang sholat. Kalau ada rumah kebakar di McD itu, ada mobil sedan kebakaran di Gunung Bromo ya. Bromo apa itu? Bromo. Kebakaran itu warnanya merah apa kebiru-biruan? Merah. Betul. Sepanas-panasnya api di dunia yang warnanya kebiru-biruan. Nah, panasnya api neraka 70 kali panas api yang sangat panas yang ada di dunia yang warnanya kebiru-biruan. Kamu ikut pramuka, ada api unggun, warnanya merah apa kebiru-biruan? Merah. Mundur nggak apinya nyala? Mundur. Ke belakang kan? Nah, dari hal ini saya ingin berkisah, Bu. Kalau ada nih rumah kebakaran, ada rumah kebakaran, orang tuanya di ruang tamu, yang terbakarnya di dapur, anaknya sedang tidur, itu anaknya dibangunin nggak? Betul. Kalau nggak bisa bangun, digendong nggak? Betul. Kalau nggak bangun juga ditarik nggak? Biar perlu diseret. Betul. Supaya anaknya bangun, tidak terbakar. Nah, apabila ada orang tua, subuh, anaknya nggak dibangunin, sholat subuh, itu berarti orang tua anaknya diikhlasin dibakar api
yang panasnya 70 kali panasnya api yang ada di dunia. Dah, pokoknya siram aja, siram. Tarik, bangunin. Kenapa? Api dunia aja panas, apalagi api neraka. Paham? Jelas anak-anak? Karena itu rajin sholat. Ada sebuah kisah. Sahabat Nabi yang jadi khalifah yang kedua namanya siapa? Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Umar bin Khattab, khalifah Umar bin Khattab, di zaman beliau ada mayit yang sedang disolatin. Ketika ini mayit sedang disolatin, kain kafannya bergerak. Nah, coba ada di musola Hajar Aswad, ada mayit lagi disolatin, kain kafannya bergerak-gerak, bubar nggak tuh sholat? Kabur. Nah, ada di zaman Abu Umar bin Khattab, ada mayit lagi sedang disolatin, mau disolatin, kain kafannya bergerak. Akhirnya sholatnya mundur, sholatnya nggak jadi. Lalu ada sahabat penasaran, ingin dibuka tuh kain kafan yang bergerak-gerak di leher si mayit. Ketika dibuka itu kain kafan, di lehernya ada leher si mayit. Yang memakan itu daging leher si mayit. Ketika ular itu akan disingkirkan dengan tongkat, bahkan ular itu akan dibunuh. Ular itu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku ini utusan Allah, diperintah oleh Allah untuk menyiksa ini mayit. Umar bin Khattab berkata, "Wahai ular, apakah dosa yang diperbuat oleh mayit ini? Ini mayit hidupnya gak pernah ngerjain sholat. Karena itu sholat." Nah, ada sebuah kisah ketika Nabi sedang kumpul begini dengan para sahabat. Lalu ada seorang ibu-ibu berlari-lari kecil menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menemui Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia. Lalu tidak ada orang yang mau mengurusi jenazah anak saya." Beliau mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Setelah sampai di rumah ibu tersebut, jenazah pemuda tadi berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab lalu menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, ternyata anak muda itu wujudnya berubah seperti babi hutan yang hitam." Akhirnya Nabi bersama para sahabat kembali, yakni untuk mengurusi jenazah pemuda tadi. Nabi sampai di tempat itu, benar yang Nabi lihat, jenazah pemuda tadi wujudnya berubah seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah, kembalikan wujud anak muda ini seperti manusia biasa." Doa Nabi diijabah, doa Nabi dikabulkan. Nah, orang kalau sudah meninggal dunia, pertama dia apain? Dimandikan, dikafanin, disolatin, kemudian dikubur. Nah, ketika dikuburin, wajahnya kan dibuka apa ya? Nah, ketika dibuka kain kafannya, ini mayit berubah kembali, wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Nabi berdoa lagi, "Ya Allah, kembalikan ini wujud anak muda ini seperti manusia biasa." Doa Nabi dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu. Selesai dikuburin, Nabi tanya sama orang tuanya, "Wahai ibu, wahai bapak, apakah dosa yang diperbuat oleh anak bapak sehingga jenazahnya seperti ini?" Orang tuanya menjawab, "Ya Nabi, ya Rasulullah, anak saya durhaka sama orang tua." Kemudian ada lagi, "Wahai orang ibu, wahai bapak,
anak saya tidak pernah mengerjakan sholat. Coba saya tanya, banyak nggak orang Islam yang matinya nggak sholat? Banyak nggak? Banyak. Coba kalau Nabi nggak berdoa seperti itu, banyak ya yang wujudnya seperti babi hutan? Ada. Alhamdulillah. Nah, dan anak, jadi sholat jangan ditinggal. Walaupun kita Bapak Ibu masih banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah, maka sholat jangan ditinggal. Karena sholat itu yang akan menolong kita. Amin Allahumma amin. Anak-anak kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Fa in sholat saluhat sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Amal manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila dia sholat, maka asainya diterima, dia sedekah. Apabila dia sholat, karpetnya diterima untuk sedekah. Apabila dia sholat, puasanya diterima oleh Allah. Apabila tidak sholat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Sholat dulu baru sedekah, sholat dulu baru puasa. Alhamdulillah. Oke, terakhir, hari ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Nah, penutupnya saya ingin menyampaikan tentang sholawat. Karena tadi kita sudah baca sholawat, biar yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sholawat kita sampai kepada Rasul. Amin Allahumma amin. Nah, perlu anak-anak ketahui, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakaratul maut, beliau merasakan sakit yang sangat dahsyat. Ini Rasulullah ketika sakaratul maut, beliau merasakan sakitnya. Lalu berkata kepada malaikat Israil alaihissalam, wahai malaikat Israil alaihissalam, apakah nanti umatku akan merasakan sakit yang seperti ini? Nabi jawab, malaikat Israil jawab, umatmu akan merasakan sakit yang lebih dahsyat daripada engkau, wahai Muhammad Rasulullah. Lalu Nabi berkata, jangan wahai malaikat Israil, umatku nggak bakal sanggup, umatku nggak bakal bisa menahan sakitnya sakaratul maut. Udah aku saja yang cukup merasakan sakit, merasakan ketika sakaratul. Ini yang namanya Rasul. Apa doa beliau? Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa sakil alaya. Ya Allah, ringankanlah atas umatku ketika sakaratul maut dan bebankanlah atasku sakitnya. Ini sosok yang namanya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika beliau ada anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, ada mantu beliau Sayyidina Ali. Proses sakaratul maut yang luar biasa. Apa yang terjadi? Beliau wajahnya udah pucat, kaki tangannya sudah sudah tidak bisa bergerak, bibirnya sudah kebiru-biruan. Sayyidina Ali lalu mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah karena ada sesuatu yang diucapkan. Apa yang beliau sampaikan? Ummati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika beliau sakaratul maut, yang diingat bukan anaknya, yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan daripada keluarganya, tapi yang diingat adalah kita umatnya. Alhamdulillah. Semoga kita semua kumpul bareng di surga dan bersama dekat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, penutup tentang salawat. Anak-anak, salawat dulu deh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
Sallu ala Nabi. Bu, Bapak semua sebagai penutup, sebelum khotib naik mimbar sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kita mendengar Bilal membaca satu ayat, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di ayat ini ada 3 yang bersalawat. Pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang beriman. Allah bersalawat kepada Nabi. Tidak ada bacaan salawat yang Allah baca, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makna Allah bersalawat kepada Nabi, bahwa Allah selalu menaungi Nabi dengan rahmatnya, dengan redonya. Ini makna Allah bersalawat. Contoh. Nabi dikejar-kejar kafir Quraisy di tengah padang pasir yang tandus. Lalu bersembunyi di dalam goa. Rahmat Allah turun, redha Allah turun. Setelah Nabi masuk, Abu Bakar Siddiq masuk, lalu ada laba-laba bikin sarang di pintu goa. Pintu goa tertutup dengan sarang laba-laba. Ada burung, dia buat sarang dan bertelur di atas pintu goa. Kafir Quraisy sampai di goa itu nggak mungkin ada orang di dalam. Ini rahmat Allah, ini ridha Allah, makna Allah bersalawat. Kemudian yang kedua, para malaikat bersalawat sama. Tidak ada bacaan salawat yang dibaca malaikat untuk Nabi, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makna para malaikat bersalawat kepada Nabi artinya adalah bahwa para malaikat selalu mendoakan Nabi dalam keberkahan, dalam kebarokahan. Contoh, ketika masuk ke dalam goa, tangan Abu Bakar Siddiq bersihin tuh sesuatu yang ada di dalam goa, lubang goa. Ketika dibersihin, tangan Abu Bakar Siddiq digigit kala jangking, nggak ngomong sama Nabi, nggak bicara sama Nabi. Lalu ini kepala Nabi tidur di atas paha Abu Bakar Siddiq, nggak bergeser sedikit pun. Kenapa? Ada manusia mulia yang sedang istirahat tidur. Nabi terbangun, ditanya Abu Bakar Siddiq, suaranya parau. Dilihat lagi wajahnya demam menggigil. Nabi tanya, kenapa Abu Bakar Siddiq? Ya Rasulullah, aku tadi bersihin goa, ada lubang digigit kala jengking. Kenapa enggak bilang malu ya Rasulullah? Akhirnya apa? Nabi punya ludah, Nabi punya air liur. Air liur itu dilepahkan ke tangan beliau yang mulia. Lalu air liur itu diusapkan ke tangan Abu Bakar Siddiq yang bengkak. Atas izin Allah, bengkaknya hilang. Selalu dalam kebarok. Nah, coba PRT Jawahir, istrinya tangannya bengkak, diludahin tangan PRT, diusapin ke tangan istrinya, tambah bengkak itu. Jelas Bu? Ini yang namanya Rasul. Nah, yang ketiga penutup siapa? Orang yang beriman, bersolawat. Maknanya adalah doa. Jadi kalau kita baca salawat, artinya kita sedang berdoa. Kalau kita punya anak belum dapat jodoh, baca salawat, ya Allah percepat jodoh anak saya, amin. Kalau kita punya anak sedang kuliah, sedang sekolah, ya Allah anugerahkan ilmu yang manfaat, tuntaskan anak saya sampai sarjana, amin. Kita baca salawat, anak lagi sakit, ya Allah sembuhin anak saya. Kita dalam perjalanan di mobil, di motor, naik sepeda, olahraga, bersalawat, ya Allah berikan kesehatan,
kecepatan dalam karena itu banyak-banyak baca sholawat, karena makna sholawat itu adalah doa. Nah, dalam kitab Al-Mustadrak jilid 5 halaman 355 hadis yang ke-72 dijelaskan, Bu, ketika Nabi sedang perjalanan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihis salam, lalu Nabi melihat ada malaikat yang tangannya ada 1000, kemudian jari-jari tangannya setiap tangan ada 1000. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu malaikat apa yang mana Muhammad yang jari-jarinya ada 1000 setiap tangannya dan tangannya ada 1000?" Kata malaikat Jibril menjelaskan, "Ya Muhammad, itu malaikat yang bisa mencatat air hujan yang turun ke langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di hutan, baik ada yang di laut dan ada di pegunungan. Ini malaikat mampu untuk mencatat." Ditanya lagi, "Wahai malaikat Jibril, apakah ada yang tidak bisa dihitung?" "Ada ya Muhammad, ketika umatmu kumpul bareng, dia menyebut nama kau, dia banyak-banyak baca sholawat, saking banyaknya bacaan sholawat, pahalanya tidak bisa dihitung oleh malaikat." Alhamdulillah. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Kalau nyender juga aneh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Selamat ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli Sayyidina wadawa wa abada wa nurin wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai kesimpulan, Bu, Allah berdialog, ngobrol. Ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu bumi milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah milik siapa? Nabi sujud, Nabi diam, tidak menjawab. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah yang menjawab, "Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang bersalawat kepada engkau, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Amin, Allahumma amin. Nah, Bu, kalau tangan saya jatuh bilang, "Hei, bisa? Bisa? Anak-anak bisa? Bisa? Oke, latihan. Kalau tangan saya jatuh, yang pertama, yang kedua, hu, ha, hu. Bisa? Bisa? Hu, ha, hu. Coba latihan yang kedua. Sudah siap? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Latihan yang pertama. Oke, yuk yang pertama. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Nah, yang
mulai ngajinya. Lagi, ya. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya, banyak yang ogah. Bener. Sholat bayar nggak sholat? Puasa bayar, puasanya bayar. Hei, bayar. Masih punya utang puasa? Bayar. Baca Quran bayar nggak? Enggak. Punya HP? Punya HP? Punya? Itu kalau bangun tidur yang dipegang HP apa Al-Quran? HP. Lebih banyak mana pegang HP sama Al-Quran? HP. Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? HP. Kalau mati mau dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Pinter ya awalnya mah. Jadi jalan ke surga murah harganya, tapi banyak orang yang ogah. Ke surga jangankan nggak diundang aja nggak datang. Betul. Tapi bukan orang sini, bukan orang kampung gunung, bukan. Cuma asalnya dari kampung gunung. Nah ini kalau jalan yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang jalan yang ke neraka udah siap. Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka marah-marahan, cepet matinya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya, banyak yang suka. Jelas? Judi pakai duit, mabok pakai duit, tapi banyak orang yang suka. Kalau nanti ada orang kampung gunung musola Hajar Aswad masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RT masuk, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai yang maha satu, hanya Engkaulah Tuhan, tanpa sekutu dan tiada tandingan. Rabbana, Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Segala yang di langit, segala yang di bumi, semua bertasbih mensucikanmu. Rabbana, Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Wahai
yang Maha Satu, hanya Engkaulah Tuhan, tanpa sekutu dan tiada tandingan. Rabbana, Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Segala yang di langit, segala yang di bumi, semua bertasbih mensucikanmu. Rabbana, Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Satu, hanya Engkaulah Tuhan, tanpa sekutu dan tiada tandingan. Rabbana, Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Segala yang di langit, segala yang di